Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Ustadz Lukman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solihah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI di bab 8. Bab 8 materi tentang memahami sikap kerjasama dan tolong menolong. Anak-anak bisa buka buku PAI di halaman 60 atau 61. Anak soleh dan solihah, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan tolong menolong dan kerjasama? Tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama. Tolong menolong atau kerjasama bila dilakukan dengan baik dan ikhlas termasuk perilaku terpuji dan banyak manfaatnya. Agama Islam mengajarkan kepada kita semua untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita harus tolong menolong dalam sesuatu hal yang baik, yang bersifat positif. Tidak boleh kita tolong menolong dalam suatu hal yang tidak baik atau yang tidak terpuji. Anak soleh dan solihah, apakah tolong menolong mempunyai manfaat? Tentu, tolong menolong banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya meringankan beban orang lain. Manfaat yang kedua yaitu menunjukkan kebersamaan. Kita dengan teman-teman kita menjadi semakin dekat. Yang ketiga, manfaatnya mempererat tali persaudaraan. Iya, karena orang yang suka menolong itu pertanda dia ingin dekat dengan kita dan juga semakin terasa tali persaudaraan sesama manusia. Selanjutnya, manfaatnya memperbanyak teman. Manfaat selanjutnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat lainnya adalah orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Artinya, jika kita sering menolong orang lain, maka Allah akan mengirimkan orang lain untuk menolong kita ketika kita dalam kesusahan. Nah, itu tadi manfaatnya. Bukankah sangat bagus manfaatnya? Selanjutnya, bagaimanakah contoh perilaku tolong menolong dan kerjasama? Yang pertama, tolong menolong dalam lingkungan keluarga, misalnya membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel lantai, menyapu halaman, merapikan tempat tidur, dan merapikan mainan. Kemudian membantu ayah baik diminta maupun tidak diminta, dan mengajari adik belajar dan mengerjakan PR dan pelajaran sekolah. Yang kedua, contoh tolong menolong dalam lingkungan sekolah, misalnya berbagi makanan dan minuman bagi teman-teman kita yang tidak membawa bekal atau tidak mempunyai uang saku. Kita nggak boleh pelit ya, harus mau berbagi. Selanjutnya, mengajari teman kita ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas atau materi pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu teman yang sedang mengalami musibah. Apabila ada teman kita yang terkena musibah, kita harus datang, kemudian kita menolong semampu kita. Apa yang kita bisa kerjakan supaya teman kita merasa bahagia atas kedatangan kita dan atas pertolongan kita. Yang ketiga, contoh tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Apabila tetangga kita ada yang kerjasama, misalnya membersihkan jalan di lingkungan kita, kita pun ikut. Jangan berdiam diri di rumah, kita pun ikut membantu membersihkan, ikut mencangkul, membuang sampah bersama-sama. Contoh selanjutnya, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya memberi bantuan kepada korban kebanjiran, korban kebakaran, dan bencana alam lainnya. Yang selanjutnya, contoh tolong menolong yaitu menolong tetangga kita ketika terkena musibah, seperti menjenguk yang sakit dan melihat ketika meninggal dunia. Nah, anak soleh dan solihah, itu tadi contoh tolong menolong dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa mempraktekkan tolong menolong dan kerjasama ini dalam kehidupan sehari-hari.
Anak soleh dan solihah, sampai di sini pembelajaran PAI. Untuk tugas minggu ini, anak-anak kerjakan uji kemampuan bagian A, yaitu pilihan ganda, ada di halaman 65 dari 1 sampai 10. Yang kedua, esai bagian B ada di halaman 66 1 sampai 10. Cukup tulis jawabannya di buku tulis, kemudian hasilnya foto dan kirimkan ke WA Ustadz Lukman. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran PAI kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.